Guys, senang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita kali ini berjudul Gagal Paham, yang didasarkan pada Matius pasal 20 ayat 17 sampai 28. Matius 20 ayat 17 sampai 28. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Allah. Biarlah Roh Kudus menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan kami hari ini. Hikmat Tuhan boleh menuntun kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah Tuhan, kami bersedia dan siap untuk merenungkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Guys, yang menjadi pusat refleksi kita adalah Matius pasal 20 ayat 28 yang berbunyi demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Gagal paham. Ya, tampaknya ini istilah yang telah menjadi sesuatu yang baru masuk dalam bahasa Indonesia. Gagal paham menjadi trending topik di media sosial atau media cetak kita akhir-akhir ini, belakangan ini. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika seseorang mengalami kurang mengerti atau kurang paham topik berita atau topik pembicaraan atau informasi yang didapat. Gagal paham rasanya juga dialami oleh orang-orang pada zaman Tuhan Yesus. Mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi seringkali mereka tidak paham apa yang menjadi ajaran dari Tuhan Yesus. Misalnya tentang konsep Mesias. Pemahaman orang-orang Yahudi pada masa itu tentang Mesias adalah juru selamat dunia atau Mesias yang terpusat pada persoalan politis, yaitu Mesias akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa asing, yaitu Romawi, dan memulihkan kejayaan Israel. Contohnya seperti permintaan ibu Yakobus dan Yohanes pada Matius 20 ayat 20 sampai 21. Kata-kata di sebelah kananmu dan di sebelah kirimu menunjuk pada orang kepercayaan raja yang mendapat hak dan kekuasaan yang istimewa. Yesus menekankan bahwa pengikut Tuhan Yesus hendaknya menjadi hamba, mau melayani di antara semua. Karena kerajaan Allah tidak berbicara soal kekuatan, kekuasaan, atau kekayaan. Kerajaan Allah bicara soal mengasihi, melayani, dan kerendahan hati. Youth, kita acap kali punya kecenderungan untuk mendapatkan posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat. Dengan pencapaian tertentu, kita akan mudah memerintah seseorang. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa apa yang ada pada kita sejatinya adalah alat untuk melayani sesama. Jadi jangan gagal paham. Mari melayani dengan rendah hati. Saya, Penatua Yason Resiworo Hyang Putra. Ini renungan kita hari ini.
Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, bantulah kami untuk tidak gagal paham, agar kami memahami bahwa pencapaian, kekayaan, kekuasaan, atau banyak hal yang Tuhan percayakan bagi kami, semua itu boleh mengingatkan kami bahwa apa yang ada pada kami semua itu sejatinya adalah alat untuk melayani sesama. Kami mau belajar untuk melayani dengan penuh kerendahan hati. Biarlah hikmat Allah boleh menuntun kami melakukan firman kami yang kami baca tadi. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu di dalam Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.